Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Salsabila dengan NIM 1807638. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efektivitas organisasi. Yang pertama ada pengertian efektivitas. Menurut Stoner and Freeman 1992, efektivitas merupakan kesesuaian pencapaian sasaran dengan yang ditetapkan sebelumnya atau sesuai dengan standar. Sedangkan pengertian efektif menurut Peter and Davis, effective means producing the right goods of service that society deems appropriate. Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah pencapaian sasaran yang sesuai berdasarkan standar yang telah ditetapkan mengenai barang dan jasa yang sejalan dengan keinginan masyarakat. Kebanyakan rumusan mengenai efektivitas organisasi bergantung pada masalah seberapa berhasilnya suatu organisasi mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Perspektif efektivitas. Yang pertama ada efektivitas individu, yaitu hasil karya individu, efektivitas kelompok, hasil karya kelompok, efektivitas organisasi, yaitu hasil karya individu dan kelompok. Faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu jika efektivitas individu, faktornya ciri fisik, sifat psikologis, dan motivasi. Kalau efektivitas kelompok, kepemimpinan kelompok, komunikasi, dan sosialisasi. Efektivitas organisasi, teknologi, hambatan lingkungan, dan peluang, kecakapan individu, dan proses imbalan. Sebab-sebab efektivitas individual yaitu kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi, dan stres. Sebab-sebab efektivitas kelompok yaitu keterpaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma-norma. Sebab-sebab efektivitas organisasi yaitu lingkungan, teknologi, pilihan strategi, struktur, proses, dan kultur. Pendekatan dalam mempelajari efektivitas. Ada the goal approach menentukan efektivitas berdasarkan pada gagasan bahwa organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sehingga efektivitas selalu diukur dengan sejauh mana tujuan tertentu dapat tercapai. Ada the system approach yaitu menguraikan perilaku secara internal dan eksternal. Adapun teori sistem dan umpan balik, sistem teori and feedback. Kriteria efektivitas organisasi. Kriterianya ada produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan. Produksi, kemampuan organisasi memproduksi jumlah dan mutu output sesuai permintaan lingkungan. Ukurannya seperti laba, penjualan, market share, mahasiswa yang lulus. Yang efisiensi rasio antara input dan output. Ukurannya tingkat laba dari modal, biaya per unit, sisa dan pembuangan, biaya per mahasiswa. Yang ketiga ada kepuasan, sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya. Ukurannya sikap karyawan, turnover, absensi, keluhan-keluhan. Ada adaptasi, kemampuan manajemen menduga adanya perubahan dalam lingkungan maupun dalam organisasi itu sendiri. Adapun perkembangan, kemampuan organisasi memberikan program pengembangan karyawan. Kriteria efektivitas organisasi yaitu di sini ada produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan, persaingan pengembangan, dan kelangsungan hidup. Yang produksi, mutu, efisiensi, produksi, kepuasan itu jangka pendek, persaingan pengembangan jangka menengah, kelangsungan hidupnya jangka panjang. Kriteria efektivitas jangka pendek, produksi. Kemampuan organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Kalau mutu memenuhi harapan pelanggan untuk kinerja produk atau jasa dengan ukuran dan penilaian mutu berasal dari pelanggan atau klien. Efisiensi rasio output dibanding input. Kalau fleksibel, kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lama guna menghasilkan produk-produk pelayanan yang baru dan berbeda. Kalau kepuasan, perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan peran di organisasi. Kriteria efektivitas jangka menengah, kegagalan mencapai kriteria jangka pendek akan menimbulkan masalah jangka menengah.
Persaingan akan tumbuh bersamaan dengan mutu dan fleksibilitas. Pengembangan usaha-usaha pengembangan contoh program pelatihan manajerial dan non-manajerial. Kriteria efektivitas jangka panjang. Untuk jangka panjang, organisasi yang ingin terus bertahan dapat dicapai jika manajer memenuhi efektivitas jangka pendek dan menengah. Contoh, kita bisa mengevaluasi suatu organisasi tertentu efektif dari sisi produksi, mutu, fleksibilitas, dan kriteria efisiensi, namun tidak efektif dari sisi bersaing dan pengembangan. Ada faktor efektivitas organisasi. Ada 4 faktor, ada keterlibatan, adaptasi, misi, dan konsistensi. Yang pertama, keterlibatan atau involvement. Keterlibatan ialah suatu perlakuan yang membuat staf merasa diikut-sertakan di dalam kegiatan organisasi sehingga dapat membuat staf bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukannya. Terus di sini keterlibatan terdiri dari 3 indikator, yakni pemberdayaan. Pemberdayaan ialah proses yang memungkinkan staf untuk dapat memiliki input serta kontrol atas pekerjaan mereka dan juga kemampuan untuk secara terbuka berbagi saran serta ide tentang pekerjaan mereka. Ada kerja tim. Kerja tim tersebut akan menunjukkan efektivitas kerja secara tim di dalam memberikan kontribusi pada suatu organisasi, yang mana proses di dalam kerja tim ialah usaha untuk dapat memecahkan suatu masalah dan juga meningkatkan inovasi anggotanya. Yang ketiga, ada kemampuan berkembang. Kemampuan berkembang ialah kemampuan pada suatu organisasi untuk dapat meningkatkan kemampuan stafnya sehingga dapat ataupun mampu berkompetisi serta juga untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada adaptasi. Kemampuan adaptasi adalah kemampuan pada organisasi untuk dapat menerjemahkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Menurut Denison dan juga Mirza dalam Kesida 2007 mengemukakan kemampuan adaptasi dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu perubahan, berfokus pada passion, dan keadaan organisasi. Perubahan ialah kemampuan pada organisasi untuk dapat melakukan pembaharuan dan juga mampu mengikuti perkembangan serta bereaksi dengan cepat terhadap tren serta mengantisipasi dampak dari perbaharuan tersebut. Berfokus pada berfokus pada pelanggan, salah. Ialah kemampuan pada organisasi untuk dapat mampu memberikan perhatian kepada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, keadaan organisasi. Ialah proses yang mendukung suatu organisasi untuk dapat mampu beradaptasi terhadap perubahan dan juga mampu untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Yang keempat, ada konsistensi. Kenapa 3-nya nggak ada? 3-nya nggak ada, guys. Ada ketiganya misi. Misi ialah dimensi budaya yang menunjukkan pada tujuan inti organisasi yang menjadikan anggota organisasi teguh serta fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi. Itu yang ketiganya ya. Yang keempat, ada visi. Visi ialah pandangan bersama mengenai tujuan yang akan dicapai. Bentar. Oh ya, konsistensi ialah tingkat kesempatan anggota suatu organisasi terhadap asumsi dasar dan juga nilai-nilai inti organisasi. Menurut Denison dan Mirza, menyatakan ada 3 indikator, yaitu nilai inti. Nilai inti yaitu pedoman atau kepercayaan permanen tentang sesuatu tepat dan juga tidak tepat yang mengarahkan tindakan serta juga perilaku staf dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kedua, kesepakatan ialah suatu proses ketika staf di dalam organisasi dapat mencapai kesamaan pendapat mengenai masalah-masalah yang terjadi. Kalau koordinasi dan integrasi,
ialah berbagai fungsi serta unit di dalam organisasi yang bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan organisasi tanpa harus mengganggu hak-hak masing-masing. Adapun model-model efektivitas, ada model tujuan. Tunggu bentar. Model tujuan atau goal model yaitu suatu organisasi diciptakan secara sengaja adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada dasarnya, model tujuan menyatakan bahwa efektivitas organisasi harus dinilai dalam bentuk pencapaian hasil akhir, bukan cara atau prosesnya. Yang kedua, model sumber daya sistem. Model sumber daya sistem berkembang dari model sistem organisasi. Model ini menekankan pandangan tentang organisasi sebagai struktur sosial yang dapat diidentifikasi dan saling ketergantungan antara organisasi dan lingkungannya. Secara ringkas, model ini menekankan akuisisi sumber daya yang dibutuhkan sebagai kriteria penilaian efektivitas. Model sumber daya sistem lebih cocok bila ada hubungan yang jelas antara akuisisi sumber daya dan keluaran organisasional. Yang ketiga ada multiple constituency model. Model multiple constituency mengembangkan kriteria penilaian efektivitas organisasi atas dasar berbagai preferensi stakeholders yang berbeda terhadap kinerja organisasi. Yang keempat, ada the competing values model. Model ini didasarkan pada anggapan bahwa individu-individu menilai efektivitas organisasional dengan membuat trade-offs antara tiga dimensi nilai umum, yaitu fokus organisasional, struktur organisasional, dan hubungan prasarana dan hasil akhir organisasional. Yang kelima, model proses internal, yaitu didasarkan pada suatu rangkaian prinsip-prinsip normatif yang mengarahkan cara organisasi seharusnya berfungsi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia agar dapat mencapai potensi maksimum. Yang keenam, model legitimasi. Perspektif ini beranggapan bahwa melakukan kerja yang benar jauh lebih penting dibanding melakukan kerja secara benar. Model ini cocok untuk analisis efektivitas di tingkat makro, yaitu dalam penentuan organisasi mana yang selamat, menurun, atau mati. Model ketidakefektifan. Yang terakhir, model ketidakefektifan memusatkan pada faktor-faktor yang menghambat sukses kinerja organisasi, bukan faktor-faktor yang menjumbang keberhasilan. Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektifan. Dari ketiga 7 model ini, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Terus ada pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas. Budaya organisasi yang kuat dapat mempengaruhi efektivitas organisasi karena untuk mencapai efektivitas maka dibutuhkan budaya organisasi, strategi, lingkungan, dan teknologi yang sesuai. Budaya organisasi lebih kuat apabila terdapat kecocokan budaya dengan variabel-variabel penting lainnya, meliputi strategi, lingkungan, dan teknologi menurut Robbins 1990. Menurut Kanungo dan Jaeger, dalam Smith, juga mengemukakan bahwa kecocokan budaya menentukan efektivitas organisasi. Budaya yang dimaksud di sini mencakup lingkungan fisik dan sosiopolitik yang meliputi konteks ekologi, sosialisasi, hukum, dan sistem politik yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan perusahaan yang mencakup karakteristik pasar, kepemilikan, sifat industri, dan sebagainya. Hal ini mempengaruhi budaya kerja dalam organisasi yang diterapkan pada sejumlah kegiatan HRM, Human Resource Management, yang antara lain meliputi desain pekerjaan, pengawasan, dan prosedur pemberian reward. Selesai, terima kasih.